Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini liputan kuliah program S1 Unsuri Surabaya dengan mata kuliah Sosiologi Agama dengan pembahasan sekularisasi dan desekularisasi. Bagi Anda yang baru bergabung dengan channel ini, sebelum melanjutkan tayangan ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahmi kita. Selamat menyimak dan menyaksikan. Kuliah apa? Sosiologi agama. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sekularisasi dan desekularisasi. Ada 4 hal yang dibahas pada kesempatan ini. Yang pertama itu adalah apa yang dimaksud dengan sekularisasi dan desekularisasi. Yang kedua, faktor-faktor apa yang mendorong timbulnya sekularisasi. Yang ketiga, ketika sekularisasi ini tidak mampu menjawab, sekali lagi, ketika sekularisasi ini tidak mampu menjawab hidup dan kehidupan manusia serta kepentingan manusia, maka muncul kebangkitan agama di era modern ini. Sehingga ada modern, ada postmodern. Postmodern itu adalah kebalikan dari era modern, di mana era modern itu adalah era memandang hidup ini adalah hitam putih dengan pandangan indera manusia. Tapi sesungguhnya ada bagian yang di luar indera manusia, maka timbul gejolak. Gejolak inilah kemudian ketika orang sudah meninggalkan agama, maka kemudian dengan dampak sekularisasi itu, maka muncul kebangkitan agama di era modern yang disebut dengan desekularisasi. Dan yang keempat adalah studi kasus sekularisasi itu muncul kapan dan di mana, kemudian desekularisasi itu muncul kapan dan di mana, dan negara mana saja yang mengalami itu. Yang pertama berkaitan dengan sekularisasi, pengertian sekularisasi. Apa itu sekularisasi? Sekularisasi adalah proses di mana peran agama dalam kehidupan ruang publik dan kehidupan masyarakat secara bertahap menurun. Karena apa? Agama dianggap menghambat kemajuan manusia. Agama dianggap menghambat manusia untuk berpikir. Sehingga meningkatlah pengaruh nilai-nilai prinsip yang bukan didasarkan pada agama, tapi prinsip hidup yang didasarkan pada akal semata. Nah, inilah yang kemudian kenapa sampai timbul seperti itu, nanti akan kita bahas di yang kedua. Kemudian bagaimana terjadinya sekularisasi itu? Maka tentu sekularisasi ini betul-betul memisahkan agama dan negara, di mana agama tidak memiliki pengaruh dalam kebijakan publik. Urusan hukum negara, maka betul-betul hukum negara adalah hitam putih atas dasar akal manusia semata, tidak didasarkan pada hukum agama. Yang kedua, terjadi pergeseran fokus, di mana kehidupan manusia sudah mulai meninggalkan kehidupan sakral. Kehidupan sakral itu adalah kehidupan yang tidak dapat diindrawi oleh panca indera manusia menuju kehidupan profan. Sehingga pergeseran fokus ini adalah surga itu adalah apa yang ada di dunia ini. Tidak ada kehidupan apapun selain kehidupan di dunia ini. Pergeseran itu. Yang kedua, terjadi kebebasan individu. Apakah sholat atau tidak, beragama atau tidak, bukan urusan. Karena itu sekularisasi ini betul-betul, ruang publik ini betul-betul bebas dari agama. Agama itu hanya di rumah ibadah. Kalau Islam, agama itu hanya dilanggar masjid musola. Tapi kemudian di ruang publik, di sekolah, di pemerintahan, betul-betul dilepas dari apa itu agama. Sehingga apa? Orang bekerja yang paling penting adalah terpenuhi kebutuhannya. Apakah terpenuhi kebutuhan ini dengan cara korupsi, kolusi, nepotisme, urusan lain.
Dan orang yang sekuler itu betul-betul meninggalkan bahwa sesungguhnya ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah ladang menuju, tidak ada hubungannya. Orang sekuler itu begitu. Sehingga terjadi penurunan yang signifikan. Sehingga agama kehilangan peran dominan dalam masyarakat. Sehingga agama itu hanya sekadar simbol, namun praktek-praktek agama betul-betul ditinggalkan. Dan munculnya modernisasi dan rasionalisasi. Segala sesuatu diukur dengan kekuatan akal manusia. Kemudian yang kedua adalah desekularisasi. Pengertian desekularisasi. Apa itu desekularisasi? Desekularisasi adalah kebangkitan atau pertumbuhan agama setelah periode sekularisasi, di mana orang sudah betul-betul meninggalkan agama. Tapi ternyata semakin jauh manusia meninggalkan agama, rasa kebahagiaan dalam hati itu semakin gersang. Karena orang sekuler itu memandang kehidupan hanya hitam putih. Padahal hitam putih, kalau akal menghitung 1 ditambah 1 sama dengan berapa? 1 ditambah 1 sama berapa? 3 kali 4 sama dengan berapa? 100 dikurangi 50 sama dengan berapa? Itulah akal. Dan selama sekularisasi orang memandang hanya itu, hitam putih. Bahkan ini pernah diceritakan dosen saya, yaitu dosen S1 saya yang waktu itu mengajar IAD ilmu alamiah dasar, yaitu Pak Abdul Mahlib Bahri. Beliau pernah menceritakan ada satu keluarga yang betul-betul terpisah dari nilai agama. Orang tua hanya ingin bagaimana anaknya ini maju pesat, menjadi orang yang hebat dan mempunyai pekerjaan yang sangat bagus. Satu ketika anak yang hebat ini udah berumah tangga sendiri, sudah terpisah dari orang tuanya. Namanya orang tua itu kerinduan pada anak dan cucu kan lebih tinggi. Sayangnya seseorang terhadap anak dibandingkan sayangnya seseorang pada cucu itu lebih besar pada cucu. Nah, si orang ini menelpon anaknya kalau dia rindu ingin nengok cucunya, yaitu anaknya. Tapi anak yang sangat cermat dalam menghitung itu, si anak tadi menanyakan kepada bapaknya, "Bapak di rumah saya berapa hari? Selama di rumah Bapak butuh saya atau tidak? Butuh saya antar kemana-mana atau tidak? Fasilitas apa yang Bapak perlukan selama di rumah saya?" Semuanya dihitung. Jadi kebutuhan orang tuanya selama sekian hari, kemudian dia meninggalkan pekerjaan selama sekian hari, fasilitas yang diberikan kepada bapaknya sekian hari, dihitung. Apa jawaban anak yang sekuler ini? Silahkan sebelum Bapak datang dikirim dulu kebutuhan Bapak habis sekian, mengganti saya tidak bekerja sekian hari, fasilitas suruh ngirim. Apakah seperti itu? Inilah yang kemudian menimbulkan kegelisahan, kan? Ketika nilai-nilai agama sudah betul-betul dipisahkan dari kehidupan, maka sungguh orang hanya memandang kehidupan ini dengan kehidupan materi. Padahal di nilai agama sudah jelas, birru aba'akum tabirru aba'na'akum. Baktilah kepada kedua orang tuamu, maka niscaya anak-anak kamu pun akan berbakti pada kamu. Dia mana menghitung ini? Nilai agama. Nilai agama ini tidak berarti bahwa 100 dikurangi 50 sama dengan 50. Bisa juga 100 dikurangi 50 sama dengan 1000. Kenapa? Pertanyaannya. Kalau agama menghitung, kalau 100 dikurangi 50.000 bisa jadi 700.000. Sekali lagi, 100.000 dikurangi 50.000 bisa jadi 700.000. Masalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat kamatsali habbatin
bahwa perumpamaan orang yang mengeluarkan sebagian hartanya di jalan Allah, maka seperti satu biji yang tumbuh kemudian tumbuh 7 sab'a sanabil, 7 tangkai. Dan kuli sumbula, setiap tangkai itu ada 100 biji. Satu biji yang dikeluarkan bukan hanya habis, tapi ketika dikeluarkan di jalan agama akan tumbuh jadi 700 biji, dan itu tidak dimiliki oleh orang-orang sekuler. Maka muncullah desekularisasi, bangkit dan tumbuh nilai agama setelah periode sekularisasi itu dianggap gagal. Maka dalam konteks sosiologi, desekularisasi itu mengacu pada proses di mana pengaruh agama mulai kembali dan bertambah setelah apa? Sebelumnya mengalami penurunan pengaruh akibat dari sekularisasi. Maka ketika sekularisasi ini mulai luntur, maka apa perubahan paradigma? Maka itu juga disebut dengan resakralisasi alam. Bahwa alam semesta yang nampak oleh panca indera ini ada bagian yang tidak dapat diindrawi, yang itu adalah merupakan kekuatan. Dan kekuatan itu adalah kekuatan yang di luar kekuatan manusia. Apa bukti bahwa manusia itu lemah? Bukti manusia lemah itu satu, ada rasa takut. Setiap manusia punya rasa takut enggak? Ada rasa khawatir. Ketakutan dan kekhawatiran itu berarti manusia itu lemah. Kelemahan manusia seperti inilah yang kemudian orang mulai sadar bahwa salah kalau selama ini telah meninggalkan agama. Yang merujuk pada kembalinya nilai-nilai spiritualitas dan nilai-nilai keagamaan atau religiusitas ke dalam cara pandang dan praktek kehidupan sehari-hari. Jadi orang sholat bukan hanya sekedar sholat, orang ibadah bukan hanya sekedar ibadah. Ada apa di balik ibadah? Karena bagaimanapun juga, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali jin dan manusia itu beribadah kepadaku, kata Allah. Tapi bentuk ibadah itu ada tingkatan. Ibadah yang hanya memandang formalitas semata, maka tingkat ibadah itu baru tingkat syariat. Tapi kalau ibadah bukan hanya semata-mata formalitas syariat belaka, maka kemudian muncul namanya istiqomah, tsumastaqamu. Apa yang dilakukan kemudian istiqomah, keistiqomah yang dilakukan terus menerus ini sudah mencapai tahap thariqah. Kalau tahap thariqah ini sudah dijalankan, maka akan meningkat pada tahap hakikat. Apa itu hakikat? Ternyata seluruh penghambaan diri ini bukan hanya untuk Tuhan yang Maha Kuasa, bukan untuk Allah, tapi pada hakikatnya kembali pada diri kita. Manusia butuh sholat karena manusia ini ada bagian jasmani dan rohani. Kalau sudah pada tahap hakikat, maka ma'rifat, memahami makna dari hidup ini. Maka sesungguhnya itu berangkat dari, nah inilah yang kemudian sekularisasi itu hanya memandang agama dari sisi profan, kulitnya saja, sehingga tidak sampai menyentuh, sehingga dianggap bahwa agama itu menghambat kemajuan. Silahkan. Terima kasih atas keterlambatannya. Ya, yes, gak apa-apa terus. Lah, maka tentu akibat dari ini ada satu hal yang menjadi pelajaran buat kita. Sekali lagi, ada satu hal yang menjadi catatan terbesar buat kita, bahwa ketika seseorang meninggalkan agama, tentu dalam hal ini, kenapa sampai muncul sekularisasi? Karena nilai-nilai agama yang ada di Eropa ketika itu betul-betul bertentangan dengan akal. Contoh Galileo Galilei, dari hasil penelitiannya yang menyatakan bahwa bumi ini bundar,
Sekali lagi, Galileo Galilei yang menemukan bahwa bumi ini bundar, yang kemudian dipublikasikan, dan ini bertentangan dengan doktrin gereja. Yang mana doktrin gereja ketika itu memandang bahwa bumi ini adalah pipih, lembaran, dan ini dianggap bertentangan, maka Galileo Galilei dipaksa minum racun. Artinya apa? Dogma agama di Eropa ketika itu betul-betul membawa kemunduran, dan itulah yang kemudian disadari oleh mereka, sehingga kalau ingin maju, ingin modern, terjadi revolusi industri, maka agama cukup itu di rumah ibadah aja. Agama jangan dibawa ke ruang publik. Kalau dibawa ke ruang publik bertentangan dengan akal. Dan ini amat berbeda. Orang Eropa mengalami kemajuan seperti itu karena orang Eropa itu meninggalkan agamanya. Tapi ini berlaku kebalikan dengan dunia Islam. Di dunia Islam semakin meninggalkan agama, maka semakin mengalami kemunduran. Dan inilah saya ambil di Mu'jam lil Hadis, saya temukan beberapa maroji sebagaimana yang diriwayatkan Majma' bin Jariyah akhraja Ibnu Abid Dunya fi Makarimil Akhlaq, ad-dinu huwal aqlu, agama adalah sesuai dengan akal. Wa man la dina lahu, dan tidak ada, dan barang siapa yang tidak beragama dengan akal, la aqla lahu, maka tidaklah berakal dia. Artinya apa? Ketika kita berislam, keislaman kita ini karena kita berakal. Ketika kita tidak berakal, maka tidak ada kewajiban agama pada orang yang tidak berakal. Contoh sholat, orang yang tidak berakal tidak ada kewajiban sholat. Bahkan ketika orang mabuk tidak boleh sholat. Wala taqrabu sholat wa antum sukara. La taqrabu sholat wa antum sukara. Janganlah engkau dekat dengan sholat. Maksudnya jangan engkau kerjakan sholat ketika kamu sedang mabuk. Berarti harus berakal penuh dulu. Setelah itu baru. Ketika ada orang gila, maka tidak ada kewajiban menjalankan syariat. Itulah Islam. Islam itu ketika meninggalkan akal. Karena itulah seluruh apa yang diajarkan di dalam Islam, baik itu di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis, seluruhnya tidak bertentangan dengan akal. Afala ta'qilun, bukankah engkau termasuk orang berakal? Afala tadzakkarun, bukankah engkau orang yang mengingat dan sebagainya. Seluruhnya perintah-perintah itu juga didasarkan buat orang-orang yang berakal. Jadi kalau kemudian kaum muslimin di dunia Islam ikut-ikut sekularisasi, itu sama dengan semakin merosotkan peradaban dari dirinya. Khusus untuk Islam, karena di yang lain dinul mar'i aqluhu, keagamaan seseorang itu berdasarkan akalnya. Wa man la aqla lahu la dinalahu, dan barang siapa yang tidak berakal, maka tidak ada kewajiban agama buat orang yang tidak berakal. Maka cocok ini kalau kemudian kembali bahwa sesungguhnya semakin kita memegang agama, semakin maju umat Islam itu. Kenapa umat Islam saat ini mundur? Karena agama mulai ditinggalkan di ruang-ruang publik. Sekarang ini contoh ekonomi syariah. Ekonomi syariah ini sebetulnya sudah dilirik, bukan negara muslim malah. Inggris ini perbankan yang maju, itu perbankan yang menggunakan ekonomi syariat. Ekonomi yang berdasarkan agama. Manajemen syariat itu manajemen yang stabil. Kenapa? Karena ketika terjadi kerugian itu dibagi antara pengelola dan investor. Beda dengan apa? Dengan bank konvensional. Di bank konvensional itu ya yang menanggung ya manajemen, sementara investor tidak mau nanggung, yang dihitung hanya bunganya saja. Nah,
Itu terkait dengan deskripsi pengertian sekularisasi dan desekularisasi. Sekarang apa faktor yang mendorong timbulnya sekularisasi? Tadi sudah kita singgung sedikit, yaitu bahwa ketika agama ini mengungkung kebebasan berpikir dari masyarakat Eropa Barat, maka di sana mengalami kemunduran. Maka semakin maju ilmu pengetahuan dan teknologi di Eropa, maka agama semakin ditinggalkan. Karena syarat untuk maju harus meninggalkan doktrin dogma agama. Karena agama di Eropa ketika itu tidak mendukung penumbuh kembangan akal. Yang kedua, terjadi pemisahan agama dengan negara sehingga peran agama betul-betul dibatasi dalam urusan publik dan memprioritaskan nilai-nilai rasional dan sekuler. Nilai rasional itu adalah berdasarkan akal, sekuler itu adalah berdasarkan nilai-nilai apa yang nampak oleh indera. Kemudian yang keempat, terjadi perebutan kekuasaan, terutama antara negara dan gereja pada abad ke-7 dan ke-8, sehingga timbul apa? Di era Renaissance, di mana juga era abad ke-17 dan ke-18 juga berperan dalam mendorong sekularisasi. Betul-betul terjadi pemisahan agama dengan negara. Kemudian terbentuknya kekuasaan, di mana kekuasaan itu berusaha menghapus dualisme antara agama dan negara, sehingga didorong bahwa seluruh aturan-aturan agama betul-betul dipisahkan dari aturan-aturan dalam kehidupan politik. Kemudian modernisasi dengan perubahan sosial dan budaya yang menyertainya, sehingga mendorong sekularisasi semakin menggeser nilai-nilai keagamaan dalam urusan keduniaan. Dan yang terakhir, terjadi transformasi nilai, di mana pergeseran nilai sosial, di mana masyarakat modern lebih menekankan pada materialisme, merasionalisme, pragmatisme yang mendorong sekularisasi. Apa itu materialisme? Tadi seperti anak tadi, bapak kesini berapa hari, dikirim dulu. Kalau belum dikirim, bapak tidak usah kesini. Bayangkan, apakah itu termasuk anak yang berbakti? Itu termasuk anak yang durhaka kalau ada seperti itu. Kalau saudara seperti itu, termasuk anak yang durhaka. Padahal agama mengatakan bahwa orang tua adalah pintu surga yang paling lebar. Jikalau engkau ingin masuk surga dengan pintu yang paling lebar, berbaktilah pada orang tua. Jikalau engkau tidak ingin masuk ke surga lewat pintu yang paling lebar itu, maka durhakalah kepada orang tua. Apa yang menerangkan itu? Agama. Dan sekuler tidak menerangkan itu. Memandang material, rasional. 1 ditambah 1 2, 3 kali 4 sama dengan 12. Padahal 3 kali 4 bisa juga bukan 12, bisa juga 1000 atau 2000. Sekarang after foto 3 kali 4 berapa? Pernah after pas foto? Berapa? Ini kan semester 8 ini ya. Sudah pernah after foto? Berapa satu lembarnya? Ya. 2500. Makanya 3 kali 4 bisa 2500. Bisa juga jutaan, bahkan mil. Kalau itu harga tanah, misalkan di Jalan Ahmad Yani ada tanah 3 kali 4, berapa harganya? Per meter 7 juta. Tinggal ngitung aja. Bukan hanya 12 kan, bisa berlipat-lipat. Itulah kemudian nilai-nilai non-rasional menghitung itu. Pragmatisme. Apa itu pragmatisme? Pragmatisme itu adalah hanya memandang untung dan rugi. Saya ke sana untungnya apa, dapat apa, begitu. Sehingga itulah yang kemudian mendorong bahwa seluruhnya diukur dengan ukuran materialistik. Kemudian setelah sekularisasi ini tidak mampu menjawab persoalan-persoalan kehidupan manusia,
maka muncul desekularisasi. Apa itu desekularisasi? Adalah agama perlu dibawa lagi ke ruang publik. Agama perlu dibawa ke ruang-ruang privat, ruang publik maupun ruang privat, karena pada prinsipnya manusia tidak hanya butuh sejahtera. Kalau sejahtera itu adalah terpenuhi kebutuhan lahiriah, tapi butuh bahagia. Bahagia itu adalah terpenuhinya kebutuhan non materi. Menikah itu untuk apa? Untuk bahagia atau untuk sengsara? Hah? Nah, kalau menikah hanya untuk senang-senang, itu berarti masih dalam kehidupan sekuler. Kalau udah senang, tinggalkan. Sehingga model seperti itu seperti beli baju di toko. Kalau cocok dipakai, kalau tidak cocok dilepaskan, bahkan dibuang. Dan itu akan mencetak janda-janda yang lain. Bisa janda usia remaja disebut dengan jamur. Bisa juga janda jarang dibelai disebut dengan jablay. Dan sebagainya. Kemudian bagaimana dengan kebangkitan agama itu? Atau disebut dengan desekularisasi, maka kebangkitan agama di era modern atau disebut dengan religious revitalism, revitalisasi agama, bahwa agama perlu ditarik. Ketika seseorang merasa bahwa ketika dia sudah tidak produktif, maka muncul di Jepang itu harakiri. Ketika orang sudah pensiun, merasa tidak dibutuhkan lagi, merasa tidak berarti lagi, maka lebih memilih untuk membunuh dirinya, disebut dengan harakiri. Kenapa? Bahwa memandang surga itu hanya kehidupan di dunia, padahal ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini sangat singkat. Memandang kehidupan terlalu remeh-temeh banget, terlalu naif. Maka agama ditarik, itu kembali, vital itu adalah bahwa agama ini adalah menjadi perangkat utama untuk apa? Menumbuhkan kebahagiaan batin dan kesejahteraan lahir. Kesejahteraan lahir itu orang berdagang bukan hanya sekedar mencari untung, tapi adakah kebahagiaan buat orang lain, sehingga antara halal dan haram betul-betul diperhatikan, bukan hanya untung, yang lain buntung. Itu namanya transaksi yang bersifat koruptif dan manipulatif. Transaksi yang bersifat koruptif dan manipulatif, alhamdulillah sekarang di sepanjang jalan Waru ini, dulu itu sering ada kelengkeng berdaun sono keling. Jadi penjual di tepi jalan itu jual kelengkeng dikasih daun. Ternyata begitu didatangi, bukan daun kelengkeng, tapi daun sono. Rambutan berdaun sono. Untuk apa? Mengelabui orang yang memakai jalan, supaya tertarik bahwa ini ada kelengkeng yang segar, ada rambutan yang segar, bahkan ditulis rambutan 5.000 atau salak 10.000, atau yang paling sering itu adalah rambutan 5.000 atau 10.000 per kilo. Begitu berhenti betul. Ini berapa? 25.000. Ini berapa? 30.000. Yang 10.000 yang mana? Yang ini, yang protola, yang hitam-hitam itu. Itu namanya transaksi yang cari untung sendiri buat pembeli yang belum lagi timbangan yang dikasih gandolan besi. Yang 1 kilo ditimbang betul hanya 7 on. Ini seperti minyak kita yang label 1 liter hanya 700
milih. Itulah yang disebut dengan dagang yang koruptif. Maka ketika agama ini ditarik lagi, wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang-orang yang mutaffifin itu apa? Yang mengurangi timbangan, takaran timbangannya. Celakalah neraka wel bagi orang yang mengurangi takaran timbang. Nah, yang menerangkan begitu apa? Agama. Maka ketika agama ditarik ke dunia, ke ruang publik, maka politik, tahu politik? Politik itu sebetulnya adalah seni untuk berkuasa. Apa itu politik? Politik secara maknawi adalah seni untuk mengatur orang. Kenapa butuh seni? Karena ketika mengatur orang, orang ini kan bisa bergerak kan? Dan bergerak-gerak juga kan? Karena bergerak dan bergerak-gerak itu, maka tidak seperti mengatur mesin, sehingga butuh seni. Tapi ketika agama itu hanya di ruang privat, agama hanya di rumah ibadah, sehingga orang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kedudukannya, sehingga seni untuk mengelola orang itu sehingga berubah menjadi poli itu banyak, tikus itu adalah hewan pengerat, sehingga memperbanyak koruptor lewat jalur Kenapa? Karena untuk meraih kekuasaan harus membeli suara. Kalau membeli suara itu diambil dari pinjam di bank, kira-kira butuh mengembalikan enggak? Bukan hanya mengembalikan modal, tapi dengan bunganya. Hingga akhirnya itulah yang kemudian menyebabkan terjadinya perilaku yang bersifat koruptif. Inilah yang kemudian kembalinya ke desekularisasi. Perlu agama itu kembali ke ruang publik agar apa? Manusia itu sadar bahwa sesungguhnya hidup itu bukan hanya di dunia, tapi ada kehidupan setelah hidup di dunia. Ada alam barzah, adalah alam akhirat, di mana manusia akan mempertanggungjawabkan apapun yang ia lakukan. Fenomena ini ditandai dengan apa? Berbagai macam gerakan keagamaan yang menekankan pengalaman keagamaan pribadi, kepemimpinan semua orang yang beriman, dan kemudian apa? Kehidupan yang lebih suci, menjaga supaya hidup ini suci, tidak menyakiti orang lain, tidak merugikan orang lain, yang semuanya adalah ada kesetaraan dan keberimbangan. Kalau di sini untung, situ juga harus untung, bukan sini untung, situ buntung. Dan itulah yang kemudian akan menjadi apa? Penyatuan bahwa keseluruhan ini adalah dalam rangka mendeskripsikan, menjabarkan ilmu Allah buat kehidupan manusia. Agama itu diturunkan adalah dalam rangka apa? Dalam rangka supaya manusia ini sadar bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara. Nah, fakta apa? Sehingga peran agama semakin dominan. Dulu orang cari orang berjilbab begini begitu susah. Sekarang yang muslim tidak berjilbab, tidak asik. Tidak pakai jilbab, tidak asik. Dulu dilarang di ruang publik itu. Di Eropa sampai detik ini, di sekolah, di rumah sakit, di pemerintahan, larangan berjilbab masih marak. Gerakan keagamaan yang dinamis, kemudian integrasi antara agama dan modernitas, tantangan dan adaptasi adalah bahwa keseluruhan ini adalah tantangan buat hidup. Sehingga peran agama ini betul-betul diaktualkan dalam kehidupan sehari-hari. Kebangkitan agama di berbagai agama, bukan hanya Islam aja loh ya. Sekali lagi, kebangkitan agama atas kegersangan itu bukan hanya Islam aja. Di Kristen, di Katolik, di Hindu, di Buddha, Konghucu, mulai bahwa sesungguhnya hal-hal yang bersifat profan itu membuat manusia celaka. Sehingga keseluruhan unsur ini memandang bahwa penting kembali ke agama. Lanjut. Dan memang untuk di Indonesia sempat ada tarik ulur bahwa
Tidak perlu mengajarkan pendidikan agama di sekolah formal, itu ada begitu. Di pembahasan legislatif itu begitu. Tapi harus kembali pada agama masih tetap kuat. Sehingga pentingnya kembali ke agama. Seluruhnya agama. Pendidikan agama di era modern. Kemudian bagaimana studi kasus sekularisasi dan desekularisasi di berbagai negara? Satu, kasus sekularisasi. Kasus sekularisasi pemisahan agama ini yang sangat nampak adalah pemisahan gereja dengan negara di Amerika, di negara-negara Eropa, termasuk pemisahan agama dan negara di Turki di era Mustafa Kemal Atatürk pasca runtuhnya dinasti Utsmaniyah Ottoman runtuh, kemudian dipimpin oleh Mustafa Kemal. Mustafa Kemal betul-betul menghidupkan sekularisasi, bahkan azan pun tidak pakai bahasa Arab, pakai bahasa Turki. Kolom agama sempat di Indonesia kan ada menghapus kolom agama di KTP kan? Kalau ada menghapus agama di kolom KTP, ini berarti memandang bahwa agama itu hanya ruang privat. Tidak perlu dinampakkan kamu agamanya apa, kamu agamanya apa. Ditanya, kamu agamanya apa? Urusan saya. Ditanya, kamu agamanya? Urusan saya. Saya mau agama apa? Urusan saya. Kalau sudah memandang bahwa agama urusan saya, itu sudah betul-betul dipisah agama dari ruang publik. Kemudian pembubaran partai politik agama dan politisasi agama, perubahan kurikulum pendidikan dengan menghilangkan pelajaran agama di beberapa negara. Di beberapa negara sudah tidak ada namanya pelajaran agama. Di Eropa sudah tidak diajarkan agama itu di sekolah-sekolah. Agama itu hanya diajarkan di rumah ibadah. Indonesia mau niru begitu. Pernah terjadi begitu. Tidak perlu diajarkan agama. Tapi alhamdulillah masih nurani dari legislator dan eksekutif dan legislatif masih punya hati nurani. Karena Indonesia ini adalah negara yang berketuhanan yang Maha Esa. Negara yang berketuhanan yang Maha Esa itu berarti negara yang masih melindungi warga negaranya untuk memeluk agama dan keyakinan agamanya. Dan itu dilindungi oleh undang-undang. Contoh, orang memandang Pancasila itu sebagai ideologi bersifat sekuler, tapi sesungguhnya tidak, karena Pancasila ini adalah merupakan kristalisasi nilai-nilai agama. Kalau ada orang memandang bahwa orang-orang radikal memandang bahwa Indonesia adalah negara tauhid, itu adalah pandangan sekuler, mereka yang picik. Karena sesungguhnya bagaimanapun juga Pancasila itu adalah merupakan kristalisasi dari nilai-nilai agama. Dari sila 1 sampai sila ke-5 tidak bertentangan itu. Dan hak kebebasan beragama dijamin. Adapun pemisahan agama dan negara dalam undang-undang tidak terjadi, karena pada prinsipnya Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kalau Indonesia adalah negara yang berketuhanan yang Maha Esa, berarti walaupun Indonesia bukan berdasarkan atas agama, tapi tidak meninggalkan agama, sehingga Indonesia tidak dapat dilihat sebagai negara sekuler, tapi juga tidak dapat dilihat sebagai negara agama, karena tidak mendasarkan agama tertentu. Tapi negara yang mengakui 6 agama resmi saat ini dan penganut aliran kepercayaan yang ada pada masyarakat. Sehingga perdebatan mengenai apakah Indonesia ini negara sekuler atau tidak, maka jawabannya adalah Indonesia bukan negara sekuler, bukan pula negara agama. Kenapa? Karena Indonesia masih mengadopsi nilai-nilai agama. Contoh, ada undang-undang wakaf, ada undang-undang zakat, ada undang-undang haji, ada undang-undang pondok pesantren. Undang-undang itu berarti ada nilai, ada KHI. Apa itu KHI? Kompilasi hukum Islam yang mengatur peradilan agama. Dan itulah yang kemudian bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan kekinian. Mudah-mudahan kita hidup di Indonesia ini tetap
bahwa kehidupan apapun dan bagaimanapun juga tidak bisa meninggalkan agama. Karena itu saya mengulang tadi bahwa hidup kita ini lahir diazani, meninggal juga diazani. Ini menandakan bahwa kehidupan kita ini terus berlanjut, to be continue. Agar kehidupan kita selamat, maka jagalah azan. Bagaimana jaga azan itu? Sholat kita dijaga. Maka sebagai seorang muslim, jaga sholat. Jangan sampai diakhir-akhirkan. Sholat asar mepet maghrib sehingga niatnya usoli sholatal sarib. Niat ingsun sholat asar mepet maghrib. Bila perlu jamak takbrek. Nah, jamak takbrek itu berarti wis tidak peduli. Lek ngantuk tidur ya tidur, wayai sholat dengar azan kuping seakan-akan ditutup ban. Ingat bahwa ketika manusia tidur ini setan datang memberikan 3 ikatan. Sekali lagi, setan datang membuat 3 ikatan, diikat di bumbunan kita. Diikat di bumbunan sehingga ketika dengar azan, ikatan itu nutup telinga, nutup mata, telinga ditutup, dengar azan seakan-akan tuli, mata dibuka seakan-akan sepet sehingga tetap diremno sehingga dengar azan berlalu begitu saja. Abot turunin dawakno iler tok. Abot turune dawakno iler. Nah, saatnya desekularisasi, kita butuh agama. Sekali lagi, Islam datang sesuai dengan akal dan tidak ada syariat bagi orang yang tidak berakal. Tetaplah yakin innad dina indallahil Islam. Jadilah muslim yang kafah, muslim yang paripurna. Ya, ada pertanyaan? Diucapkan terima kasih atas atensi Anda mengikuti channel ini. Sebelum meninggalkan channel ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahmi kita. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.